Ada banyak fakta sejarah yang menarik terkait Ratu Nilakendra yang merupakan generasi kelima Prabu Siliwangi, karena menjadi titik klimaks merosotnya kerajaan Pajajaran. Berdasarkan sumber sejarah, Ratu Nilakendra adalah raja terakhir di kerajaan Sunda yang bertahta di Pakuan Pajajaran, sekarang Bogor. Sebab setelah itu, kerajaan Pajajaran benar-benar luluh lantak karena serangan Kesultanan Banten yang dipimpin Maulana Hasanuddin putra Sunan Gunung Jati. Adapun deretan raja yang bertahta di Pakuan Pajajaran adalah Sri Baduga Maharaja, tahun 1482 sampai tahun 1521, Prabu Surawisesa, tahun 1521 sampai tahun 1535. Lantas kepemimpinannya diteruskan oleh Ratu Dewata, tahun 1535 sampai tahun 1543. Namun dalam kepemimpinannya, Ratu Dewata dikenal sangat alim dan taat pada agama, sehingga tidak banyak memperhatikan aspek militer. Kepemimpinannya sangat kontras dengan para pendahulunya yang membuat militer Pajajaran sangat disegani, yakni Sri Baduga Maharaja dan Prabu Surawisesa. Berikutnya tahta diteruskan Ratu Sakti, tahun 1543 sampai tahun 1551. Di era ini, bisa dibilang kerajaan Pajajaran mulai mengalami kemerosotan. Bahkan banyak perbuatan menyimpang yang dilakukan Ratu Sakti. Bahkan di saat rakyat sedang susah, Ratu Sakti malah hidup foya-foya dan mabuk-mabukan. Kekuasaannya memang hanya 8 tahun, namun cukup membawa banyak kerusakan. Sehingga tahta kemudian dikudeta oleh Ratu Nilakendra, tahun 1551 sampai tahun 1567. Lagi-lagi, meski hanya berkuasa selama 15 tahun, kondisi kerajaan Pajajaran juga bertambah carut-marut. Berikut adalah 4 fakta terkait Ratu Nilakendra dan kemerosotan kerajaan Sunda. 1. Percaya klinik. Mengutip buku hitam putih Pajajaran, sosok Ratu Nilakendra adalah raja yang sangat percaya dengan klinik. Menurut carita Parahyangan, Ratu Nilakendra lebih percaya dengan jimat ketimbang kekuatan militer. Oleh karena itu, ketika kerajaan Sunda hendak diserang oleh Kesultanan Banten, dia malah sibuk memasang jimat pelindung. Naas, jimat-jimat yang dipasangnya itu tidak mampu melindungi kerajaan, sehingga berhasil ditembus pasukan Kesultanan Banten. 2. Menimbulkan kerusakan. Meski hanya memerintah selama 15 tahun, tapi Ratu Nilakendra benar-benar membuat banyak kerusakan. Di saat rakyat sedang susah, dirinya malah mempercantik taman kerajaan. Dia juga menjalankan pemerintahan dengan cara yang tidak benar, bahkan lebih mementingkan kemauannya sendiri daripada kondisi rakyat dan kerajaan. Kondisi ini membuat pertahanan kerajaan Pajajaran kian lemah. Sementara pengaruh Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon hingga Demak terus menguat. 3. Kabur dari kerajaan. Pada buku hitam putih Pajajaran, Ratu Nilakendra dikisahkan melakukan blunder fatal. Saat terjadi serangan dari Kesultanan Banten, dirinya malah memasang bendera pusaka Nyi Buddha Sang Hyang Panji dan berbagai jimat. Dia begitu yakin kalau bendera dan jimat yang sudah dipasang dapat membuat musuh takut dan batal menyerang. Namun yang terjadi adalah pasukan Kesultanan Banten mampu menembus pertahanan kokoh Pakuan Pajajaran dan masuk ke pusat ibu kota pemerintahan. Karena kalah dalam peperangan itu, Ratu Nilakendra kabur ke wilayah Sukabumi Selatan. Kemudian wafat dalam pelariannya pada tahun 1567 Masehi. Semasa menjabat, Ratu Nilakendra melakukan banyak pelanggaran, termasuk aturan keraton dan norma agama. Salah satu skandal yang dilakukan adalah menikahi selir dari ayahnya sendiri. Hal ini adalah tindakan terlarang yang dilakukan di kerajaan. Ketika berkuasa, Ratu Nilakendra atau Tohan Dimajaya juga terjerumus dalam aliran mistis keagamaan Tantra. Aliran ini melakukan meditasi dengan menghubungkan simbol yoni dan lingga, atau hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Demikian 4 fakta Ratu Nilakendra. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.